Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, Tabarakallah, indahnya Ramadan kembali hadir menemani santap sahur Anda. Nah, ini di segmen diskusi, segmen dialog, menarik sekali tentang hijrah. Apakah hijrah akan menjamin dosa-dosa kita telah bebas dari dosa-dosa? Tadi, Masya Allah, guru-guru kita telah membahasnya sebegitu detil bagaimana hikmah dan juga keistiqomahan di balik hijrah. Tadi sudah ada jamaah yang siap memberikan pertanyaan. Silakan Ibu berdiri. Boleh dikenalkan namanya, dari majelis taklim mana, dan juga pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Dedeh Jubaidah dari Bekasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya mau bertanya tentang hijrah ya. Hijrah pada zaman Rasulullah SAW, bagaimana mengkontekstualisasikan hijrah dengan kondisi saat ini, yang mana kita saat ini begitu banyak sekali tantangannya. Itu Ustadz, mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Was, langsung dijawab. Izin Kiai. Islam tidak mengatur kita mau naik mobil atau naik onta atau naik kuda. Yang diaturnya adalah bahwa kita sholat, puasa, zikir, bayar zakat. Bahwa kita kemudian hidup di zaman modern 14 abad dengan Nabi SAW. Islam ini sholihun li kulli zaman wa makan. Dia tetap selalu eksis untuk di setiap tempat dan di setiap waktu. Kapanpun, dimanapun, Islam tetap menjadi way of life, jalan hidup manusia. Jadi kalau orang zaman Nabi buat dosa, orang sekarang juga buat dosa. Cuman bedanya, kalau dosa zaman dulu mungkin dosanya masih manual. Sekarang dosa digital. Nah, itu. Kalau dosanya dulu offline, sekarang online. Nah itu. Jadi wasilah dosanya lebih. Tapi kita nggak juga bisa salahkan. Salahkan internet, salahkan TV. Jamaah juga kenal kita kan dari internet dan TV. Nah itu. Jadi tergantung, ibarat pisau. Ketika dia digunakan untuk motong ayam, motong sapi, motong dia menjadi baik. Tapi kalau dipakai untuk memotong urat nadi, kita akan mati. Jadi bukan tergantung, bukan salah handphonenya. Handphonenya nggak salah karena namanya smartphone, handphone yang cerdas. Yang punya handphone yang kurang cerdas. Jadi bagaimana mencerdaskan manusianya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini hidup zaman sekarang ini maka saya banyak dosa Pak Ustadz. Seandainya saya zaman Nabi, orang seperti kamu kalau hidup zaman Nabi mungkin nggak ikut Nabi, ikutnya Abu Lahab. Itu, jadi jangan salahkan zaman, jangan salahkan masa, tapi orang yang menjalani masa itu. Nabi buat sudah patoknya. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang silap khilaf, buat salah, buat dosa. Tsumma yatatahhar. Setelah itu dia bersuci, mandi. Nggak bisa mandi, wudu. Nggak bisa wudu, tayamum. Tsumma yusalli rak'ataini. Kemudian dia sholat sunat 2 rakaat. Itu yang disebut dengan sholat sunat taubat. Tsumma yastaghfirullah. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah mengampunkan dosanya. Sesuai dengan janji Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan semua dosa. Lalu kemudian Imam As-Sahabi Al-Jalil Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ada 3 syaratnya. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, diikuti ikrar dengan lisan, astaghfirullahal azim. Lalu kemudian diikuti dengan al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali ke dalam dosa itu. Makanya tadi disampaikan Kiai, perlunya ada sebuah komunitas, ada pembimbingnya, ada mursyidnya. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Jangan sampai hijrah sendirian, baca buku sendirian, tafsirkan sendirian, nyasar sendirian. Masuk neraka rame-rame. Na'udzubillah. Demikian Ustaz Sufyan. Masya Allah, terima kasih Was. Namun ada yang menarik nih Kiai Haris Hakam, bahwa tadi yang disampaikan Was bahwa ada ikrar, ada pernyataan yang kuat bagi diri kita. Namun kita sebagai makhluk yang ya Allah penuh dengan dosa, itu al-imanu yazidu wa yanqus, sering kali kita bertambah naik turun. Ini bagaimana untuk membuat tetap istiqomah nih Yai? Silakan Yai, mungkin ada tambahan. Subhanallah.
yang paling esensial dalam ketika kita bertaubat dan ingin bertahan itu mendekatkan diri dengan istighfar. Jadi istighfar itu bukan cuma sekedar mohon ampunan dari catatan-catatan buruk yang lalu. Mohon ampun juga bagian dari sebuah taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Dan sekaligus sebenarnya ketika orang beristighfar itu, dia sedang menundukkan segala sesuatu itu mohon tambahan dari Allah. Tambah rezekinya, urusannya diselesaikan, dan lain sebagainya. Itu masuk sudah include dalam permohonan ketika orang itu beristighfar. Oleh karena itu kita ketika beristighfar, contohnya setiap habis sholat kita lakukan 3 kali. Jangan sampai cuma sekedar muatan zikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu bisa jadi muatannya cuma zikir saja. Tetapi ketika diberi bobot dengan 3 hal yang menjadi prasyarat sebagai sebuah taubat, dia beristighfar dan dia sekaligus permohonan atas kesalahan yang dia lakukan. Dan ini penting, dan pembimbing itu juga sangat penting, luar biasa. Ada kisah menarik yang terjadi di Blora. Blora itu dekat Semarang. Seorang laki-laki namanya Umar Prawoto. Dia gantung diri. Tapi ketika gantung diri, di bawahnya dia bikin surat wasiat agar istrinya dan anaknya ikut mengikuti dia. Nek wong Jawa ngaran iki gendeng ini. Iya, edan tenan gitu. Tetapi menarik Bapak Saudara sekalian, saya ingin melanjutkan ini, memberi bawang pada hidangan yang dibuat oleh biar lebih gurih. Iya. Diteliti kenapa dia bisa begini cara dia mengajak istrinya. Menurut dia Wali Songo itu salam. Para habaib, para ulama UAS ini juga salah dalam mengajarkan kepada orang supaya masuk ke dalam sorga. Itu salah. Yang benar itu harus masuk neraka. Karena neraka itu artinya penerotu meko. Sesuatu yang mesti dicapai. Wah, Ustadz UAS nggak paham nih. Penerotu meko. Sesuatu yang mesti dicapai. Bukan sorga. Sorga itu adalah warak ing sego. Makan kenyang itu sorga. Nah, apa yang menarik, dia mempelajarinya dari buku yang namanya Wirid Hidayat Jati yang ditulis oleh Ronggo Warsito. Oleh ulama Jawa Tengah dicari. Apakah dalam Wirid Hidayat Jati itu ada penafsiran tentang penerotu meko? Tidak ada. Kenapa dia salah menafsirkan? Tidak punya guru. Jangan cuma belajar sama Syekh Google. Jangan cuma belajar kepada Ustadz YouTube. Belajar sama yang asli. Ini asli. Ya, saya kira itu betapa pentingnya sebuah komunitas pembimbing karena kelihatannya mudah dipahami karena sesungguhnya itu ya translator saja, perpindahan dari Al-Qur'an diterjemahkan, hadis diterjemahkan. Ini masih berbahaya. Jangankan untuk orang awam, ustadz saja masih yang tekstual akan bertentangan dengan yang kaum kontekstualis. Apalagi orang awam. Ya, Baik. Saya kira gitu. Masya Allah, terima kasih Kiai. Saya ajak lagi kepada para jamaah. Siapa lagi yang mau nanya ini? Waduh, rame. Silakan. Saya terlebih dulu. Wah, kayaknya kenal nih saya. Iya, harus kenal nih kayaknya. Silakan, boleh diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Jakarta. Mohon maaf izin bertanya Pak Ustadz. Saat ini kan kita hidup pada zaman 2 generasi ya Pak Ustadz. Generasi milenial juga generasi Z. Nah, bagaimana menerapkan kata hijrah ini untuk generasi saat ini? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Masya Allah, nanti akan dijelaskan oleh guru kita UAS. Ini Yai Haris bawa rombongan nih UAS. Masya Allah. Keluarga. Tapi sebelum itu kita makan sahur dulu. Silakan UAS. Ya, silakan. Masya Allah. Subhanallah. Jadi anak-anak generasi milenial sangat bisa untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Sangat juga bisa untuk menjadi pengikut Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lain.